Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi pokok yang berjudul Cost Volume Profit Analysis. Sebelum itu, saya akan menjabarkan materi-materi yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama yaitu variable costing, yang kedua asumsi-asumsi dalam Cost Volume Profit Analysis, dan yang ketiga break even point atau BEP. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nimade Istadayana Putriuda, NPM 19321211097. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu konsep variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Dikenal juga dengan istilah direct costing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan elemen-elemen harga pokok produksi. Yang pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan biaya digunakan untuk menghasilkan bahan baku untuk memproduksi produk yang akan dijual. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung merupakan semua biaya yang diperlukan untuk membayar tenaga kerja produksi. Yang ketiga, biaya overhead pabrik merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri secara langsung kepada produk atau aktivitas lainnya. Dari ketiga elemen tersebut yang kemudian menghasilkan harga pokok produk itu sendiri. Dengan menggunakan metode variable costing, yang A, biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk. Sehingga, biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang B, dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang C, penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama dalam periode yang akan datang. Kemudian, perbedaan antara konsep variable costing dengan full costing tersebut terletak pada tujuan utamanya, yaitu konsep variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep full costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan eksternal. Adanya kedua perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap biaya produksi tetap yang selanjutnya mempengaruhi yang pertama, penentuan besarnya harga pokok produk dan besarnya harga pokok persediaan. Dan yang kedua yaitu penggolongan dan penyajian di dalam laporan laba rugi. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Sapri DP, NPM 123. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pembahasan tentang perbedaan metode variable costing dengan metode full costing dapat ditinjau dari segi 1. Penentuan harga pokok produk. Pada metode full costing, semua elemen biaya produksi, baik tetap maupun variabel, dibebankan ke dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, elemen harga pokok produk meliputi 1. BBB atau Raw Material Cost, 2. BTKL atau Direct Labor Cost, ketiga BOP variabel atau variabel FOH, keempat ada BOP tetap atau Fixed FOH. Sedangkan pada metode variable costing hanya memasukkan atau membebankan biaya produksi variabel ke dalam harga pokok produk. Elemen harga pokok produk meliputi BBB, Raw Material Cost, BTKL, Direct Labor Cost, yang terakhir BOV variabel atau variabel FOH. 2. Penentuan harga pokok persediaan. Dengan adanya perbedaan pembebanan elemen biaya produksi kepada produk antara metode full costing dengan metode variable costing mengakibatkan pula perbedaan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap dibebankan ke dalam harga pokok produk. Karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Metode variable costing tidak membebankan BOP tetap ke dalam harga pokok produk. Akan tetapi, BOP tetap langsung dibebankan ke dalam laba rugi sebagai biaya periode. Oleh karena itu, produk yang masih ada dalam persediaan atau belum terjual hanya dibebani biaya produksi variabel atau BOP tetap, tidak melekat pada harga pokok persediaan.
Perkenalkan, nama saya Made Monica Priandewi, NPM 19321211587. Saya akan menjelaskan penyajian laporan laba rugi. Perbedaan di dalam penyajian laporan laba rugi antara metode full costing dengan variable costing dapat ditinjau dari segi penggolongan dalam biaya laporan laba rugi. Pada metode full costing, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produksi meliputi BBB, BTKL, dan BOP tetap, maupun bisa dibilang BOP variabel. Biaya non-produksi atau biaya period atau period cost meliputi semua biaya yang tidak termasuk dalam harga pokok produk. Pada metode variable costing, biaya digolongkan menjadi biaya variabel atau bisa disebut dengan variable cost. Meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Biaya ini dikelompokkan ke dalam biaya variabel produksi, yaitu BBB, BTKL, dan BOP variabel. Biaya variabel non-produksi yaitu biaya pemasaran variabel bisa administrasi dan umum variabel, biaya finansial variabel. Biaya tetap atau fixed cost meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap pada konsep variable costing disebut pula dengan biaya period atau period cost. Perkenalkan, nama saya Kamang Ayu Filafasani, NPM 1932-121032 dari kelas C5. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. B. Asumsi-asumsi dalam Cost Volume Profit atau CVP Analysis. Cost Volume Profit Analysis, dalam pengambilan keputusan jangka pendek dibutuhkan informasi mengenai perubahan biaya, volume, dan pendapatan. Alat analisis yang penting yang dapat digunakan untuk mengolah informasi tersebut ialah Cost Volume Profit Analysis. Cost Volume Profit Analysis juga memungkinkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas dengan menguji dampak dari berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba. Asumsi Cost Volume Profit Analysis didasarkan pada sejumlah asumsi, yaitu 1. Perubahan tingkat pendapatan dan biaya hanya disebabkan oleh perubahan jumlah unit, produk atau jasa yang diproduksi dan dijual. 2. Biaya total dapat dipisahkan ke dalam komponen tetap yang tidak berubah mengikuti perubahan tingkat output dan komponen variabel yang berubah mengikuti tingkat output. 3. Perilaku pendapatan total dan biaya total bersifat linier atau dalam bentuk grafik. Perkenalkan, nama saya Kadeintan Oktaviani, NPM 1932-121575. Di sini saya akan menjelaskan tentang BEP atau Break Even Point. BEP atau Break Even Point yaitu keadaan suatu perusahaan atau operasi perusahaan di mana tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Bisa kita sebut dengan impas. BEP ini sangatlah penting bagi suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Selanjutnya ada manfaat dari BEP. Yang pertama, alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume produksi. Yang ketiga, mengevaluasi secara keseluruhan laba satu perusahaan. Yang terakhir, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik agar mudah dimengerti. Selanjutnya, pengertian dari biaya tetap. Biaya tetap adalah total biaya yang tidak akan terjadi perubahan apabila terjadi perubahan dalam volume produksi. Yang kedua atau yang terakhir yaitu biaya variabel adalah total biaya yang akan berubah-ubah tergantung dengan volume dari produksi.